pun Kak Silis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Amelia Salma Fionila dengan NIM 24020010003 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2 dengan dosen pengampu Ustadz Erwatul Effendi, SPD, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan Belanda terhadap Islam pada awal abad ke-20. Yang pertama, adapun bentuk-bentuk kebijakan Belanda terhadap Islam. Pada awal abad ke-20, kebijakan Belanda terhadap Islam di Hindia Belanda atau Indonesia, terutama setelah diterapkannya politik etis, mencakup pengawasan ketat terhadap gerakan Islam, pembatasan ibadah haji, dan pembentukan badan khusus untuk mengawasi kehidupan keagamaan. Tujuan utamanya adalah mencegah potensi pemberontakan atau perlawanan dan menjaga stabilitas kekuatan. Adapun yang kedua yaitu dampak dari kebijakan Belanda terhadap Islam. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dampak tersebut meliputi yang pertama, pemerintahan kolonial Belanda membatasi pelaksanaan ibadah haji untuk mencegah kemungkinan perlawanan dari jamaah haji yang kembali ke Indonesia. Yang kedua, munculnya berbagai organisasi Islam sebagai reaksi terhadap kebijakan kolonial yang dianggap menekan dan membatasi kebebasan beragama. Yang ketiga, hukum Islam mulai terpinggirkan dan digantikan oleh sistem hukum Belanda. Hal ini mempengaruhi penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan dan termasuk ekonomi juga. Kemudian yang keempat, pendidikan Islam mengalami tantangan karena kebijakan kolonial yang membatasi pengembangan lembaga pendidikan Islam dan fokus pada pendidikan yang lebih sekuler. Bagian yang ketiga tentang cara warga Indonesia menerima kebijakan Belanda. Jadi warga Indonesia pada masa penjajahan Belanda menerima kebijakan pemerintah kolonial dengan berbagai cara, mulai dari penerimaan pasif hingga perlawanan aktif. Sebagian besar masyarakat, terutama petani dan buruh, mengalami penderitaan akibat eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja yang memicu perlawanan. Sementara itu, sebagian kecil masyarakat, terutama elit terdidik, mulai menyadari pentingnya pendidikan dan nasionalisme yang kemudian menjadi motor untuk penggerak pergerakan kemerdekaan. Kesimpulan dari materi yang saya presentasikan tadi yaitu jadi pada awal abad ke-20 itu Belanda menerapkan kebijakan pengawasan ketat terhadap Islam untuk menjaga kekuasaan kolonial. Ini mencakup pembatasan ibadah haji, pengurangan peran hukum dan pendidikan Islam, serta pembentukan badan pengawas agama. Kebijakan ini memicu masyarakat, memicu munculnya organisasi Islam dan kesadaran nasional. Masyarakat merespon dengan berbagai cara, dari penerimaan hingga perlawanan, yang kemudian mendorong lahirnya gerakan kemerdekaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.